البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu bihamdillahi azza wa jalla kita telah selesai membaca poin demi poin yang disebutkan dalam fasal al-imanu bil malaikah. Perkara-perkara mendasar yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah berhubungan dengan iman terhadap para malaikat, yang kemudian diikutkan pada pembahasan tersebut perkara-perkara seputar jin dan syaitan. Ya, tentunya apa-apa yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu selain kita pelajari juga kita yakini, karena pembahasan akidah afanillah kembali kepada perkara keyakinan. Dan sehingga seorang harus memiliki apa? I'tiqadun jazim, yaitu keyakinan yang betul-betul apa? Kokoh. La yataqarrabu alaihi syak, yang tidak boleh termasuki keraguan-keraguan padanya. Na'am, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk pada fasal berikutnya, yaitu al-imanu bil kutub. Iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keimanan terhadap kitab-kitab Allah merupakan rukun ketiga dari rukun-rukun iman. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam hadis Jibril, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para rasul, serta iman terhadap hari akhir. Kemudian yang keenam, iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Tayyib. Berhubungan dengan perkara iman terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, alhamdulillah, disebutkan dalam fasal ini beberapa pembahasan, dan dibandingkan dengan pembahasan sebelumnya, termasuk pembahasan yang singkat. Kita baca pada soal 168. Udhkur arba'atan minal kutubil munazalah. Sebutkan 4 dari kitab-kitab yang diturunkan. Maksudnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para utusannya. Kenapa kita katakan minal kutub, yaitu di antara kitab-kitab Allah? Dikarenakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwanifillah, tidak hanya 4 ini saja. Tidak hanya 4 yang akan disebutkan ini saja, akan tetapi lebih dari itu. Bahkan setiap Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka Alkitab, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan pada surat Al-Hadid, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat
wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami. Walaqad arsalna rusulana. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala utus? Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang mereka bawa. Kemudian apa kata Allah? Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka, yaitu bersama para rasul tersebut, Alkitab dan Al-Mizan. Nah, Alkitab jelas, yaitu kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di sini menunjukkan bahwasanya setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada mereka apa? Kitab. Nah, diturunkan kepada mereka Alkitab. Dan di antara kitab-kitab tersebut yang paling masyhur dan disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah 4 kitab ini. Wal jawab, jamnya itu Al-Qur'an, wat Taurah, wal Injil, waz Zabur. Disebutkannya Al-Qur'an pertama kali walaupun itu adalah kitab yang terakhir diturunkan, karena kitab ini adalah kitab yang paling mulia, yang menjadi penghapus semua kitab-kitab sebelumnya dari sisi hukum, dan merupakan penyempurna atas kitab-kitab yang telah lewat. Dan ini insyaallah ta'ala semuanya telah mengetahuinya, yang kemudian diperinci pada pertanyaan berikutnya, ulkur ala man nazala kullu kitabin minha. Kemudian sebutkanlah atas siapa turun masing-masing kitab tersebut. Wal jawab, Al-Qur'anu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an turun atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang tidak syak padanya. Padalilu qauluhu ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Qur'an ini. Untuk apa? Li'unzirakum bihi wa man balagh, untuk aku memberikan peringatan kepada kalian dan siapa saja yang sampai peringatan ini. Nah, menunjukkan ikhwanillah bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang singkat ini juga terdapat hikmah diwahyukannya Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada manusia dengannya. Dan juga sebagai peringatan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Qur'an, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati masa orang-orang itu. Dan Al-Qur'an alhamdulillah merupakan kitab yang paling agung dan anugerah yang sangat besar bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepantasnya bagi kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu-pintu untuk mempelajari Al-Qur'an, baik itu membacanya, menghafalnya, berusaha memahami tafsirnya dan beramal dengan kandungannya. Bagaimana tidak, Al-Qur'an yang merupakan sumber hidayah. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang keadaan Al-Qur'an yang merupakan sumber hidayah.
Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan tentang kebenarannya, tidak ada keraguan tentang kesempurnaannya, tidak ada keraguan tentang keindahan susunan bahasanya. Oleh karena itulah tatkala datang manusia belakangan kemudian memperbandingkan Al-Quran dengan buku-buku buatan manusia atau hukum-hukum buatan manusia, maka ini sungguh merupakan perkara yang sangat batil dan merupakan penghinaan. Bagaimana memperbandingkan sesuatu yang mulia ikhwanillah dengan perkara yang lain yang tidak pantas diperbandingkan? Ini cukup sebagai suatu penghinaan. Sebagaimana dalam bait syair di kalangan Arab, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna as-sayfa amda minal 'asa. Perhatikan bagaimana logika dalam bait ini. Bukankah pedang itu akan menjadi apa? Menjadi kurang nilainya tatkala diperbandingkan bahwasanya pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Kira-kira gimana Pak Adil? Wah, kamu dagang pedang, ya pedangku Masya Allah lebih tajam daripada tongkat. Nah ini pedagangnya bisa kalah. Iya, ini penghinaan namanya. Nah, penghinaan karena memperbandingkan suatu perkara dengan hal lain yang jauh perbedaannya dan tidak pantas untuk diperbandingkan dengannya. Ini cukup sebagai suatu bentuk penghinaan. Nah, pada semua hal alhamdulillah, baik itu hukum Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperbandingkan dengan manusia di kalangan manusia biasa dari si jasa dan yang lainnya, ini keadaannya seperti seperti memperbandingkan tadi. Memperbandingkan bahwasanya pedang lebih tajam daripada tongkat. Ini bentuk penghinaan. Baik. Dan juga memperbandingkan Al-Quran dengan hukum-hukum buatan manusia. Tidak boleh seorang muslim ragu sedikit pun tentang tentang kebenaran hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan hukum ini relevan pada setiap zaman dan setiap generasi serta di setiap tempat. Seandainya manusia mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di ayat yang lain, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada perkara yang paling lurusnya. Bukan hanya perkara yang lurus, bukan perkara yang bagus, tapi lillati hiya aqwam. Alhamdulillah. Lillati hiya aqwam, yaitu memberikan petunjuk kepada perkara yang paling lurusnya. Bukan hanya sekedar lurus. Pada semua kaidah-kaidah dan tatanan yang dibuat manusia, terkadang sudah bagus, tapi Al-Quran datang dengan yang paling bagus. Ini kewajiban seorang muslim dalam berkeyakinan tentang Al-Quran. Dalam masalah pernikahan, Al-Quran datang dan memberikan bimbingan yang paling bagusnya. Dalam permasalahan bermuamalah dan dengan orang tua, dengan tetangga dan yang lainnya, Al-Quran datang dengan bimbingan yang paling bagusnya. Apalagi dengan permasalahan yang besar yang menyangkut keselamatan dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Jelas Al-Quran datang dengan bimbingan yang paling lurus dan paling bagus. Dari sisi nasihat jelas. Karena nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum." Kita semuanya dipanggil, wahai sekalian manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman,
Tapi manusia secara keseluruhan dipanggil, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari pencipta kalian. Telah datang nasihat dari pencipta kalian, yaitu Al-Quran. Kalau kita mendapatkan nasihat dari orang yang kita sekali, orang yang kita hormati, tentunya akan berusaha melaksanakan sebaik mungkin. Minimal dari orang yang berjasa pada diri kita, akan berusaha untuk apa? Melaksanakannya sebaik mungkin. Tapi ini wasiat dan nasihat dari Zat yang memberikan segala-galanya bagi kita. Maka itu lebih pantas dan pantas untuk apa? Kita bersegera memenuhi nasihat Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan pengobat terhadap apa-apa yang ada di dalam dada-dada kita. Siapa saja yang mendapati kesempitan hati atau mendapati jiwa yang yang sesak, mendapati ketidaknyamanan, maka mendekatlah kepada Al-Quran. Karena sungguh Al-Quran ikhwanifillah penawar penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Akan timbul ketenangan, akan timbul kelapangan biiznillah azza wa jalla. Bukan hanya sekedar itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan firman-Nya, wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang ketiga sebagai hidayah, sebagai petunjuk, dan yang keempat sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu rahmah, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin dan kepada semesta alam. Maka sungguh sangat keliru tatkala kaum muslimin disuruh untuk kembali kepada Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian ayo kita kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin, itu seruan Islam radikal. Ini tidak benar. Karena seruan kembali kepada Al-Quran itulah seruan yang menuju kepada rahmah. Adapun seruan-seruan yang berpaling dari Al-Quran, itulah seruan-seruan yang akan menyesatkan. Seruan yang akan menyesatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan bahwasanya Al-Quran itu rahmah. Berarti semua hukum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebagai rahmat bagi kita semua, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ini yang wajib kita imani berhubungan dengan Al-Quran. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan bahwasanya Al-Quran sebagai apa? Muhaiminan alaih, yaitu sebagai apa? Sebagai penghapus hukum-hukum yang telah lewat dan penyempurna kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ini Al-Quran yang bagi kita semua ikhwanillah umat Muhammad di zaman ini terus menerus usaha dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita darinya, untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka jangan sampai kita terkecoh, tertipu. Seorang muslim harus memiliki bagian dari hari-harinya untuk membaca kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Kitab yang per huruf Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berikan satu kebaikan dalam setiap hurufnya, tapi setiap huruf 10 kebaikan. Kemudian kita ganti dengan bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan berita, bacaan-bacaan yang lain. Jangan lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat itu sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dia yang akan membela kita.
Dan terkhusus Al-Baqarah dan Ali Imran datang di hari kiamat seperti dua kumpulan awan. Dalam riwayat dua rombongan burung. Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annama ghamamatan aw ghayayatan aw hizqani min tayrin sawaf tuhajjani an sahibihima. Bacalah Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Baca dan hafal. Karena sesungguhnya dua surat ini kelak datang pada hari kiamat seakan-akan dua awan yang menaungi, atau dua rombongan burung yang yang membela orang yang membaca dan menghafalnya. Adapun berita-berita ikhwanillah, tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kita kelak di hari kiamat, dan bahkan akan menjadikan kita semakin banyak pikiran, pusing, dan minimal waktu-waktu kita terbengkalai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang mauquf, dan ini yang rajih bahwasanya riwayatnya mauquf. Bahwasanya apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin 10 hasanah. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan mauquf memiliki hukum rafa', karena tidak akan mungkin Abdullah bin Mas'ud berani menetapkan pahala yang seperti ini kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an. Kemudian kitab yang berikutnya At-Taurah. At-Taurah ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil hadits Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ulama'il yahud anshuduka billah alladhi anzala at-taurata ala Musa ahakadha tajiduna hadda az-zani fi kitabikum. Rawahu Muslim. Dalam hadits Bara bin Azib yang lumayan panjang tentang kisah dua orang yang melakukan zina dari kalangan Yahudi. Tapi mereka tidak merajamnya. Tapi hanya sekedar diberi hukuman dengan hukuman yang ringan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada seorang laki-laki dari pemuka orang Yahudi yang dikenal berilmu di kalangan mereka, dan beliau mengatakan anshuduka billah alladzi anzala at-taurata ala Musa. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Apakah demikian kalian dapati hukum had untuk seorang pezina dalam kitab kalian? Karena mereka telah dikenal mengubah-ubah syariat. Dan memang ketika itu Nabi SAW menginginkan untuk mereka membacakan dari Taurat, mereka tetap berusaha untuk licik. Dibukakan Taurat, kemudian bagian yang ada, bagian penetapan hukum rajam bagi pezina ditutup dengan tangannya. Maka seorang sahabat yang dulunya beragama Yahudi, Abdullah bin Salam, kemudian memerintahkan untuk mengangkat tangannya dan memberitahu Rasul SAW bahwasanya mereka menutup bagian yang di situ ditetapkan hukum rajam. Yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini yaitu apa? Alladzi anzala at-Taurah ala Musa, menunjukkan bahwasanya Taurat
Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang Nabi Musa ini alhamdulillah merupakan nabi yang paling utama dari nabi-nabi Bani Israel. Yang kemudian diakhiri dengan siapa? Nabi-nabi kalangan Bani Israel, Nabi Isa alaihi salam. Kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelas alhamdulillah mereka melakukan tahrif, melakukan perubahan-perubahan terhadap Taurat. Nah, maka apalagi sampai zaman sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang perbuatan yang terlaknat tersebut. Bahwasanya yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih. Mereka mengubah-ubah kalam Allah dari tempat-tempatnya. Sehingga Taurat yang ada sekarang alhamdulillah yang menjadi patokan orang-orang Yahudi yang mereka menisbahkan kepada Yahud. Nah, itu adalah kitab yang diubah-ubah. Kitab yang telah mengalami perubahan. Dan kalau toh ada didapati mereka yang masih kokoh memegang Taurat yang awal alhamdulillah, maka itu sudah dihapus hukumnya dan kewajiban mereka mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk umat Muhammad. Karena kewajiban mereka adalah untuk berislam. Sehingga tidak ada udzur alhamdulillah bagi orang-orang Yahudi mengatakan kami akan konsisten dengan kitab Taurat saja. Tidak ada udzur. Tetap mereka dihukumi sebagai kafir. Cuman At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Al-Injil. Al-Injil ala Isa sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan atas Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil. Kemudian kami utus setelahnya, yaitu disusulkan setelahnya dengan seorang rasul, yaitu Isa ibnu Maryam. Karena qaffa yaitu tengkuk kita, belakang kita. Sehingga ketika diutus rasul-rasul sebelumnya, kemudian disusulkan setelahnya Nabi Isa alaihi salam sebagai rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Dan Israel itu sendiri siapa? Kita sering mendengar istilah Bani Israel, anak keturunan Israel. Yang dimaksud dengan Israel itu siapa? Arif? Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Bani Israel maksudnya apa nih? Yaitu anak keturunan Nabi Yaqub. Karena Israel nama lain dari Yakub. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa wa atainahu al-Injil kata Allah, dan kami berikan kepada dia al-Injil. Juga kitab di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Dari sisi apa? Bahwasanya Allah telah menurunkan Injil kepada Isa alaihi salam. Yang keadaan Injil ini juga sama dengan keadaan Taurat dari sisi para penganutnya mengubah-ubah, bahkan terjadi perubahan yang sangat banyak pada Injil sehingga ada perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya. Dan yang keempat Az-Zabur ala Dawud sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya bahwasanya Zabur diturunkan kepada Dawud, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami berikan, yaitu turunkan kepada Dawud kitab Zabur.
Tapi ini 4 kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang wajib kita imani, bahwasanya kitab-kitab itu semua adalah kalam Allah Azza wa Jalla, adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab-kitab itu sebagai sumber petunjuk bagi umatnya. Dan kitab-kitab itu bagi umat masing-masing, kecuali kitab Al-Qur'an yang diturunkan untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat dari kalangan jin dan manusia, dari Arab maupun Ajam, baik dari kalangan mereka-mereka yang ahli kitab maupun selain ahli kitab. Dan semuanya akhwanifillah dari kitab-kitab tersebut sekali lagi Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai mukjizat juga bagi para rasulnya untuk menguatkan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wal